Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ibu, ada apa Mbak ya? Baik Bu, di sini saya akan melaporkan hasil dari rekam medis Nyonya B ya, salah satu pasien yang berada di sini. Nyonya B ini sudah berada di bed 3, sudah 8 hari dirawat di sini dengan keluhan sesak nafas. Memang sudah 8 hari ini keluhan Nyonya B ini tidak berkurang. Dari catatan rekam medis sendiri, diagnosa medis yang ditemukan adalah CHF. Seperti itu. Memang pasien tersebut sudah dari awal ya keluhan sesaknya ini? Iya, sudah dari awal itu, dan barusan saya cek kembali sesak nafasnya yang dikeluarkan malah tambah parah seperti itu. Oke, terus mau bagaimana Mbak Evi? Dan Ibu melihat dari kondisi pasiennya sendiri, tidak ada peningkatan yang signifikan pada pasien, jadinya rencananya kami akan melaksanakan pada perawatan Nyonya B. Bagaimana menurut Bapak? Boleh saja sih Mbak, tapi setelah ini saya minta tolong dikaji kembali ya untuk pasiennya. Dan jangan lupa untuk keluarganya diberikan info konsen. Kamu jelaskan mengenai ronde keperawatan seperti apa, terus minta tanda tangan dan persetujuan dari keluarga jika bersedia. Nah setelah itu saya akan mengumpulkan tim ronde untuk melakukan ronde keperawatan besok ya. Nah nanti kamu melaporkan resiko keperawatannya, bagaimana itu bisa dipahami, dan juga saya lupa undangannya nanti dikirimkan ya. Baik. Ibu bisa saya laksanakan besok berarti Ibu? Ya bisa dilanjutkan, silakan. Baik, terima kasih Ibu Baru, maaf mengganggu waktunya. Mari saya tinggal. Assalamualaikum. Permisi ya Bu ya. Selamat pagi, teman Mbak Anin ya. Iya Mbak. Anaknya dari Ibu. Nggih. Baik, Mbak Anin, perkenalkan nama saya perawat Yofi dari unitakan saya, perawat Astrid yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Bagaimana keadaannya Ibu hari ini Mbak Anin? Ini Mbak kayaknya masih sesak. Sesak ya. Dari sini ibunya akan diperiksa sama Mbak Astrid terkait TTV-nya, tekanan darahnya dan lain-lain. Iya Mbak. Permisi ya Mbak. Ya. Apa ada keluhan lain selain sesak Mbak? Ini Mbak sesaknya masih berat gitu. Oh, masih cepat aja berarti ya Bu ya? Iya. Baik Bu, saya periksa dulu ya untuk keadaannya hari ini ya. Permisi ya Bu. Baik, Mbak Ani, sambil diperiksa ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan ke Mbak Ani. Mbak Ani bisa ikut saya ke ruang perawat? Boleh Mbak? Baik, ditinggal dulu ya Bu ya sebentar. Mari, ini. Permisi ya Bu. Yuk. Baik Mbak Aning, tujuan saya memanggil Mbak Aning ke sini karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait kondisi dari ibunya Mbak Aning karena sudah 8 hari dirawat di rumah sakit ini Mbak Aning ya. Baik, di sini tim kesehatan atau tim rumah sakit sendiri akan mengadakan ronde perawatan untuk kondisi yang Mbak Aning supaya lebih membaik seperti itu. Untuk ronde perawatan sendiri merupakan salah satu cara untuk memadakan masalah perawatan yang belum terselesaikan di ibunya Mbak Aning, yang diharapkan nantinya kondisinya akan membaik atau teratasi untuk masalahnya seperti itu Mbak Ani. Nanti kami juga akan mendatangkan dokter spesialis. Setelah itu ada perawat, beberapa tim perawat dan ahli gizi untuk menangani ibunya Mbak Ani seperti itu. Jika Mbak Ani setuju untuk ronde keperawatan ini, Mbak Ani bisa tanda tangan event person ini atau surat persetujuan ini. Jika Mbak Ani tidak setuju bisa disampaikan saja seperti itu. Mbak setuju, setuju ya. Baik, Mbak Ani bisa tanda tangan ini, surat persetujuan ini, dicek dulu apakah namanya sudah benar dan Mbak Ani sudah benar ya. Mbak Ani bisa tanda tangan di sini. Bisa menuliskan namanya juga. Baik,
baik kan Mbak? Ya. Mbak Ani sudah menandatangani lembar persetujuan ini, berarti Mbak Ani setuju ya akan diadakan ronde keperawatan. Untuk ronde keperawatan sendiri, insya Allah akan direncanakan besok hari jam 9 pagi nih Mbak Ani. Iya Mbak. Apakah Mbak Ani paham atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Sudah paham kok Mbak. Sudah paham ya. Nanti jika Mbak Ani memerlukan sesuatu atau kurang paham, Mbak Ani bisa kembali ke sini untuk bertemu saya dan akan saya jelaskan kembali ya. Iya. Baik, Mbak Ani bisa kembali untuk menemani Ibu. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya Mbak Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya Berta sebagai Kepala Ruang Biro Asparada saat ini. Dan sebelum mulai kegiatan, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selaku Kepala Ruang, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah mau hadir karena undangan saya pada hari ini, kepada Dr. Gadi, dokter spesialis jantung ya, lalu ada Nurse Yofi selaku Kakim dan juga ada Nurse Astrid selaku perawat konselor, lalu ada Mbak Sofi ya selaku ahli gizi. Oke. Jadi tujuan kita berkumpul pada hari ini adalah untuk melakukan ronde keperawatan pada salah satu pasien kita yaitu Nyonya B di ruang Asparaga yang sudah cukup lama kita lakukan perawatan di sini, tapi ternyata masalah kesehatannya ini tidak kunjung baik. Dan kemarin pasien sudah dilakukan inform consent ya Mbak Evi ya, dan sudah disetujui oleh keluarganya juga. Supaya lebih jelas bagaimana keadaan pasien saat ini, saya serahkan kepada Nurse Yofi selaku Kating untuk menjelaskan kondisi terakhir pasien. Baik, dimulai mengabarkan data dari Dr. Gadi, Mbak Sofi dan Bu Karu. Di sini Nyonya B berumur 50 tahun sudah masuk rumah sakit pada tanggal 20 Februari tahun 2025 pukul 11 malam. Tanggal pengajiannya sendiri dilakukan oleh perawat tanggal 26 Februari tahun 2025 pukul 3 sore. Pasien sudah dirawat di sini sudah 8 hari di rumah sakit dengan diagnosa medisnya CHF. Keluhan utama pasien itu sesak nafas, setelah itu pasien mengeluh nyeri di dadanya, batuk sudah ada 1 minggu lebih, terasa lemah, kelelahan, tampak odem atau bengkak pada kaki dan wajah sudah 4 hari, terus disertai dengan kemerahan juga. Kemudian untuk data objektifnya sendiri, pasien sudah terpasang O2 nasal kanul, tekanan darahnya 170/100 mm per Hg, nadinya 92 kali per menit, RR-nya 30 kali per menit. Untuk kliennya sendiri batuk berlendir nih dok, terdapat suara bunyi jantung tambahan S3, galau, terdengar suara rocky juga, konjungtivanya pucat, bibir dan jari tangan pasien tampak sianosis, distensi ventricularis juga ada dok. Nadi perifer teraba lemah, klien berbaring di tempat tidur menggunakan 2 bantal di bagian bawah kepala. Untuk diagnosa perawatan yang muncul sendiri ada dua di sini dok. Yang pertama yaitu penurunan gerak jantung dan yang kedua yaitu pola nafas tidak efektif. Dan untuk terapi yang sudah diberikan yaitu intravenous fluid drops asalnya 30, furosemid 110, oksigennya oksigen tambahannya 2 liter per menit. Jadi tujuannya di sini yaitu saya akan mengadakan ronde keperawatan dok yang bertujuan untuk meminta saran kepada semuanya untuk menyelesaikan masalah pada Nyonya B ini. Untuk asuran perawatan Nyonya B ini selanjutnya akan dibacakan oleh Nurse Astrid. Baik, terima kasih Nurse Yofi. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai intervensi atau tindakan keperawatan yang telah diberikan untuk mengatasi pada tanggal 27 Februari 2025 ya dok. Di jam 8.30 pagi mengontrol keadaan umum klien. Klien ini tampak lemah dengan kesadaran kosmetik, mengobservasi tanda-tanda vital sudah menjadi 88 kali per menit, RR 30 kali per menit, suhunya menjadi 36,2 derajat Celcius, nadi teraba lemah dan tidak teratur, tekanan darah 110/80 mmHg, pada pukul 9.00 bunyi jantung S1 dan S2 melemah dan terdengar bunyi jantung S3, mengeluh nyeri
dada, kulit pucat, bibir, dan jari-jari sianotik. Pada jam 9.50, klien ini diberikan transfusi darah 1 kantong, kemudian pukul 10, pasien diberikan posisi semipolar dengan memberikan sokongan bantal di punggung dan tangan klien. Di pukul 10.05, mengobservasi kepatenan oksigen yang dibutuhkan klien sebanyak 2 liter per menit. Kemudian evaluasinya pukul 13.30 siang, klien ini mengeluhkan nyeri dada, tekanan darah 140, nadinya teraba lemah dan tidak teratur, bunyi jantung S1 dan S2 melemah, terdengar bunyi jantung S3 galop, lalu kulitnya pucat dan jari-jari sianotik. Kemudian untuk asesmennya, masalah keperawatannya masih belum teratasi, dok. Untuk planningnya melanjutkan intervensi perawatan yang sudah dilakukan. Dan juga jadi tadi malam ini pasien ini mengeluh di bagian perutnya ini dengan skala 8 dan terus mual muntah sebanyak 2 kali. Baik, untuk dokter saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya dan serta penjelasan berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Karu. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menyampaikan untuk pasien atas nama Nyonya B tadi, ini kan sudah dirawat masuk RS banyak 3 kali. Untuk 3 kali ini yang pertama pada bulan Desember tahun 2024, benar? Benar. Yang kedua ini Januari tahun 2025 tadi. Dan yang ketiga kali ini bulan Februari ini 2025. Ya, baik. Saat masuk rumah sakit tadi pasiennya memang sudah mengeluhkan sesak sebelumnya ya. Kemudian untuk keluhan nyerinya ini, nyeri dada pasien ini diikuti dengan pemeriksaan detak jantungnya pasien tadi yang mencapai skala 6 dan sekarang sudah mencapai skala 8 ya. Jadi CHF ini kan kondisi jantung ketika tidak mampu mempertahankan sirkulasi yang cukup untuk tubuh ya teman-teman semua. Meskipun tekanan pengisian venanya ini normal gitu ya, dan gejala yang sudah dapat kita lihat dari OB-nya tadi itu, dan tekanan darah pada pasiennya ini mencapai 160/90 untuk saat ini tadi ya. Selanjutnya untuk pasien ini juga sudah tidak ada peningkatan kesembuhan juga secara signifikan gitu. Bisa dilakukan kembali pemeriksaan rekam jantung, ronsen dada, selanjutnya juga bisa atau X-ray gitu ya. Bisa kita lakukan juga pemeriksaan fungsi jantungnya, EKG dari pemeriksaan ini nantinya kita dapat mengetahui mengenai jantungnya pasien gitu ya. Mungkin dari fungsi pompanya, selanjutnya pembesaran dari jantungnya pasien itu sendiri, selanjutnya ada tidaknya kelainan katutnya gitu ya, kelainan pembuluh darah koronernya juga. Selanjutnya dari yang saya analisis, pasien ini sepertinya kurang terhadap nutrisinya. Coba nanti dikaji ulang mengenai nutrisinya, karena pasien ini sendiri terlihat lemas dan lesu gitu ya. Memang kadang pasien tampak kurang nafsu makannya karena perutnya mungkin terasa megang gitu ya. Jika ada udin dan terasa mudah kenyang, dia pun jadi kurang merasa nyaman untuk makan yang banyak. Baik, boleh saya tahu mengenai status nutrisinya pasien ya? Baik, mohon izin dari tim ahli gizi sendiri sudah memberikan diet gas sebagaimana yang sudah saya konsulkan ke dokter sebelumnya ya. Jadi memang untuk pola makannya ini mendukung kalium yang tinggi dan membatasi garam serta asam lemak, sehingga memang mengurangi pemasukan total. Tetapi karena dari rasanya yang hambar, pasien mengeluhkan tidak bisa enak untuk makan. Kami pun juga akan memberikan evaluasi kembali serta mengedukasi agar nantinya berat badan pasien serta energi pasien tetap terjaga dan tetap stabil. Sudah cukup dari ahli gizi. Oh iya, baik. Benar dokter atau ada tambahan lain? Ya sudah cukup, bukan? Baik, terima kasih. Untuk itu nanti kita akan koordinasikan kembali ya, terapi yang akan ditambahkan atau yang akan diubah. Dan semoga dengan usaha kita untuk pasien semoga diberikan kesembuhan. Dan untuk kegiatan ronde kita pada pagi hari ini, insya Allah saya rasa sudah cukup. Maka dari itu kita kerja dalam bersama-sama.
Dan saya ucapkan kepada teman-teman tim kesehatan, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya ataupun yang lainnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua menuju ke ruangan pasien bicara dulu ya. Waalaikumsalam. Baik Mbak Aning, sesuai janji saya yang kemarin, kalau hari ini akan dilakukan ronda keperawatan ya Mbak Aning ya. Di sini sudah ada beberapa tim. Yang pertama ada Dokter Gading selaku dokter spesialis jantung, dan di sini ada Mbak Sofi sebagai ahli gizinya untuk melihat keadaannya dan juga, dan ada perawat Astrid, Mbak Astrid yang kemarin sudah melihat kondisi ibu. Bisa dimulai Mbak Aning ya, Dokter bisa. Baik Nars, terima kasih. Sebelumnya Mbak Aning sekarang keluhan ibunya yang dirasakan apa ya? Ini Mbak, ibu saya masih sesak. Oh, masih sesak Bu. Selain sesak ada lagi keluhan lainnya? Masih batuk-batuk Mbak. Masih berarti ada sesak sama batuk-batuk ya. Baik, coba saya periksa dulu ya. Saya permisi izin untuk memeriksa ibunya dulu ya. Mbak. Jadi sama kemarin dokter ya, ibunya sudah beberapa hari dirawat di sini dan ini yang menemani setiap harinya Mbak Aning sebagai anaknya ibu. Permisi ya Ibu, saya coba periksa. Baik Mbak, setelah saya periksa barusan untuk keadaan ibunya ini, untuk pernapasannya masih tidak normal ya. Terus untuk nafasnya juga masih cepat ya. Nanti mungkin untuk terapi selanjutnya saya akan tambahkan dan ganti untuk terapi ibu mbaknya ya. Cukup? Itu saja dokter tadi untuk terapinya ya. Apakah ada terapi tambahan lagi terkait kondisi ibunya? Sudah cukup ya. Baik Mbak Astrid, gimana untuk kondisi? Baik Mbak Astrid, bisa apakah mau ditanyakan ke Mbak Aning? Baik Mbak, untuk ibunya sendiri ini nafasnya semakin berat atau semakin ringan ya Ibu? Iya, semakin berat Mbak. Oh, semakin berat ya. Oke, mungkin nanti terapinya saya akan evaluasi bersama tim ya. Ya baik, silakan dilanjut. Ini nanti habis ini ada evaluasi lagi ya Mbak Aning ya, Iya, terkait kondisinya ibu. Dan ini nanti ahli gizinya juga akan memantau pemeriksaannya ibu juga. Silakan Mbak Sofi. Mbak izin bertanya, untuk ibunya pas makannya itu gimana Mbak? Apakah habis atau gimana? Ya kadang habis, kadang enggak Mbak. Kalau habis itu sisanya masih banyak atau gimana Mbak? Enggak sih Mbak, sedikit sih. Kalau boleh tahu ibunya apakah dari riwayat hipertensi? Oh iya Mbak, ada riwayat hipertensi. Ada Mbak Sofi kemarin tekanan darahnya juga lumayan tinggi. Berapa? Kalau boleh tahu. Oh, 160. Apa ada riwayat penyakit lainnya Mbak? Enggak ada Mbak, cuma hipertensi aja. Cukup Mbak. Cukup saya. ya. Mbak Aning ini pemeriksaannya sudah selesai, sudah dilakukan oleh dokter spesialis jantung, perawat konselor dan ahli gizinya. Di sini nanti kami akan melakukan evaluasi kembali dan akan menambahkan obat-obatan yang dimasukkan ke ibunya, dan semoga saja pemeriksaan ini nanti ada perkembangan dan semoga saja usaha kami ada hasilnya yang Mbak Aning. Mohon bersabar untuk kesehatan ibu. Oke, terima kasih Mbak. Apakah ada yang mau ditanyakan ke dokter dan yang lainnya? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Baik, saya tinggal ya Mbak. Oke. Nanti kalau ada apa-apa bisa ke ruang perawat nggih. Mari dokter. Terima kasih Mbak. Permisi ya. Permisi, ya. Oke. Baiklah rekan-rekan sekalian ya, kita sudah validasi ke pasien hari ini. Masing-masing dari tim juga sudah mengetahui dan juga mengkaji kondisi pasien seperti apa, dan untuk selanjutnya saya minta kepada tim sekiranya ada beberapa terapi atau ada tindakan keperawatan yang harus
diganti, saya persilakan kepada dokter terlebih dahulu. Mungkin ada terapi yang mau diganti, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Karu ya. Saran dari saya yaitu nanti melanjutkan terapi yang sudah ada tadi ya. Selanjutnya tetapi ada tambahan juga dengan oksigen menggunakan masker FM10 LPM ya. Selanjutnya ditambahkan juga ranum lidi 2 kali 150 gram. Ini nantinya disuntikan melalui IV ya. Dannya ada alupen 3 kali 1 ampul, ada Bintamux juga 3 kali 1, dan ditambahkan juga nebulizer. Nanti akan saya resepkan ya. Mungkin nanti bisa jadwalkan pasien untuk melakukan rekam jantung juga. Boleh saya ambil dokter resepnya? Terima kasih dokter atas saran perubahan terapinya. Selanjutnya saya persilakan kepada perawat konselor. Mungkin ada perubahan pada terapi perawatan. Baik, jadi ada tambahan terapi ya. Untuk tambahan terapinya ini saya menambahkan untuk nebul, terus ada jerkan batuk efektif, serta melakukan rom sebanyak 3 kali sehari. Baik, terima kasih kepada perawat konselor. Cukup itu saja atau ada tambahan lagi? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan pada ahli gizi. Mungkin ada perubahan dietnya. Baik, nanti untuk dietnya akan kami ganti dengan diet jantung, dan untuk selingannya bisa kami berikan salad buah. Baik, terima kasih untuk ahli gizi. Dan saran dari masukan dari tim kesehatan sudah diberikan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada klarifikasi dari Kadin. Baik, kondisi klarifikasi Ibu Karu. Untuk dokter, ini untuk sarannya ini untuk obatnya sendiri pemasukannya hari ini bisa dimulai hari ini atau besok nih dokter? Baik, untuk obatnya ini bisa dimulai hari ini ya. Nanti bisa tolong panggilkan juga keluarga pasien untuk bertemu dengan saya. Ya, baik. Terima kasih dokter. Untuk perawatan sholat Mbak Astrid, itu terapinya dimulai hari ini atau besok nih? Untuk terapinya dilakukan besok. Kontraknya dilakukan besok. Jadi saya izin validasi kembali dan itu obatnya dibutuhkan hari ini dokter. Dan untuk terapinya dimulainya besok seperti itu. Baik. Kapan banget? Hanya itu Mbak klarifikasinya. Iya. Baik, itu tadi klarifikasinya ya Dok ya. Alhamdulillah, semoga dengan usaha kita untuk pasien sudah memberi kesembuhan. Untuk kegiatan ronde kita pada hari ini saya rasa cukup. Mari sama-sama kita akhiri dengan bersaudara. Saya ucapkan terima kasih pada tim kesehatan, mulai dari dokter, perawat, dan juga ahli gizi yang selama kegiatan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Tati, saya dipanggil ya? Iya, silakan di sini Mbak Ani. Baik Mbak Ani, di sini saya mau menyampaikan hasil dari ronde keperawatan yang tadi sudah dilakukan oleh dokter spesialis jantung, ada perawat konselor juga, ya Mbak Asri sama ahli gizinya ya Mbak Sofi tadi. Dari hasil ronde keperawatan tadi, nanti ada beberapa terapi yang diganti untuk ibunya Mbak Ani ya. Dari dokter spesialis jantung sendiri tadi menyarankan untuk terapi obatnya ibunya Mbak Ani ditambah nantinya. Habis itu nanti kita akan melakukan rekam jantung untuk mengetahui jantungnya, detak jantungnya atau denyut jantungnya ibunya Mbak Ani. Setelah itu nanti akan kan ibunya pakai oksigen juga, nanti itu akan diganti oksigennya seperti itu. Dan nanti ada latihan belajar efektif untuk mengurangi lendir, soalnya ibunya Mbak Ani kan batuk-batuk ya, dan ada lendirnya ya. Nanti dilatih itu dan dilatih ada gerakan yang dilakukan 3 hari sekali, 3 kali dalam 1 hari. Nanti Mbak Ani nggak usah khawatir, itu akan dilakukan dengan perawatnya juga. Nanti ada perawat yang akan bantu Mbak Ani melakukan itu. Dan untuk makannya dari ibunya Mbak Ani sendiri sudah ada diganti ya Mbak Ani, nanti dietnya juga diganti.
dietnya ini ada diet jantung sendiri, dan nanti ada selingannya itu nanti ada makanan saat buah untuk pemanisnya, makanan yang tidak dimakan oleh ibunya Mbak Anin. Setelah itu sudah itu aja yang tadi hasil ronde keperawatan tadi. Nanti Mbak Anin kalau ada apa-apa bisa kesini. Sekarang Mbak Anin apakah ada yang mau ditanyakan kepada saya? Sudah jelas kok, Mbak. Sudah jelas ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa tanya kesini ya Mbak Anin ya. Ya sudah itu aja bisa Mbak Anin. Terima kasih ya Mbak Anin ya. Ya, sama-sama Mbak.